Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Naili Safitri and today I'm gonna explain to you all about model. Yang pertama adalah model present yang mana rumusnya subject plus model plus verb 1. Dalam model ini ada will, shall, can, may, must, and should. Yang pertama, will digunakan untuk menyatakan satu, artinya akan dalam bentuk future simple tense dan sama dengan to be, going to. Contohnya, I will go to Bandung tomorrow. Yang kedua, sebagai permintaan. Sebagai permintaan dengan sopan atau menawarkan. Contohnya, will you carry the bag for me? Yang kedua, shall digunakan untuk menyatakan yang pertama, artinya akan dalam bentuk future tense. Contohnya, I shall go to Jakarta tomorrow. Yang kedua, menawarkan bantuan. Contohnya, shall I turn on the light? Yang ketiga, menyatakan janji. Contohnya, I shall meet her tomorrow. Yang ketiga adalah must. Kata kerja bantu yang berarti harus atau wajib digunakan untuk menyatakan yang pertama, keharusan atau kemestian. Contohnya, you must go now. Yang kedua, dalam kalimat negatif dan membuat jawaban dari kalimat tanya selalu menggunakan need not atau needed, bukan must not atau mustn't. Contohnya, must I go now? Yes, you must, or yes, you need. Selanjutnya, must not menunjukkan larangan atau tidak boleh. Contohnya, you must not smoke in the class. Yang selanjutnya, must sama dengan have to atau she or he has to. Contohnya, you must read this book. You must read this book. Yang selanjutnya, must tidak mempunyai bentuk past tense. Bentuk lampau yang memiliki arti yang sama adalah had to. Dan bentuknya sama untuk semua objek. Untuk contoh kalimatnya, I had to meet my sister yesterday. Yang keempat, may. Kata kerja bantu yang berarti boleh atau mungkin digunakan untuk menyatakan yang pertama, permohonan izin. Contoh, may I borrow your bicycle tomorrow? Jawabannya, yes, you may. Yang kedua, permohonan atau harapan. Contohnya, may you boot full of happiness. Yang kelima, should atau ought to. Digunakan untuk yang pertama, kata kerja bantu yang artinya sebaiknya atau seharusnya. Contoh, she ought to be here now. Yang kedua, menyatakan tugas atau pekerjaan yang tidak terselesaikan atau terpenuhi atau terabaikan. Contoh kalimatnya, the work ought to have been finished last week. Yang keenam, can. Digunakan untuk menyatakan yang pertama, kesanggupan atau kemahiran seseorang. Contohnya, I can sing. Atau I can play football. Yang kedua, meminta izin. Contohnya, can I borrow your book? Yang ketiga, menyatakan kemungkinan. Contoh kalimatnya, he can be ill. Yang kedua adalah model past, yang mana rumusnya subject plus model past plus verb 1. Model past ini ada would, should, must, or had to, might, and could. Yang pertama, would digunakan untuk menyatakan yang pertama, bentuk lampau dari will yang berarti akan. Contoh, he would be punished before he escape.
Yang kedua, suatu permohonan atau permintaan dengan sopan. Contohnya, would you give me a glass of coffee? Yang ketiga, jika digabung dengan kata like, maka menunjukkan hasrat atau keinginan. Contohnya, I would like to drink. Yang selanjutnya digabung dengan kata rather, menunjukkan arti lebih atau suka atau prefer. Contohnya, I would rather be a doctor than a president. Yang kedua, should digunakan untuk menyatakan yang pertama, bentuk lampau dari shall. Contoh, when he came to my house, I should go. Yang selanjutnya adalah anjuran, yang artinya sebaiknya. Contoh, you are ill, you should go to the doctor soon. Yang ketiga, keharusan. Contohnya, he should study hard. Yang selanjutnya, dalam bentuk lampaunya berarti menunjukkan suatu kegiatan yang seharusnya dikerjakan, tapi kenyataannya tidak dikerjakan. Atau juga dapat berarti penyesalan di masa lampau. Contohnya, you should have studied hard before taking an exam. Yang ketiga adalah must or had to, bentuk past dari must, yang artinya keharusan dan tidak boleh tidak dikerjakan. Contohnya, you must or had to study in biology class yesterday. Yang selanjutnya, might, menyatakan kalimat berita bentuk past tense. Contohnya, the newspaper said it may rain tomorrow. Yang selanjutnya menyatakan ungkapan yang lebih sopan. Contohnya, Johnny might do the exam well. Yang kelima adalah could, dalam bentuk past tense dari can dan bentuknya sama untuk semua subjek. Namun, dalam penggunaannya tidak selamanya berarti past tense atau masa lampau. Could dapat digunakan untuk menyatakan yang pertama, bentuk lampau dari can. Contohnya, Mary could sing a song when she was young. Yang kedua, permintaan dengan sopan. Contohnya, could you help me now? Yang ketiga, kemungkinan. Contoh, she could be at home now, but she usually plays volleyball. Yang selanjutnya adalah kemungkinan. Contohnya, she could be at home now, but she usually plays volleyball. Yang ketiga, modal perfect, yang mana rumusnya subject plus modal perfect plus have plus verb 3. Dan dalam modal perfect ini ada must, might, should, and could. Ya, must have plus verb 3. Kesimpulan lampau. Contohnya, Anto passed the exam. He must have studied. Yang kedua, might have plus verb 3. Kemungkinan lampau. Contoh, Anto was absent. He might have been sick.
Yang ketiga, should have plus verb 3, keharusan yang tidak dikerjakan pada waktu lampau. Contoh, Anto didn't pass. He should have studied. Yang keempat, could have plus verb 3, kemampuan yang tidak digunakan untuk waktu lampau. Contohnya, Anto could have done the work himself.